Halo semuanya, halo Bu Ros. Halo. Hari ini hari Minggu anak-anak. Waktunya kita sekolah Minggu. Ingat tidak? Ingat tak Bu Ros? Ingat lah. Sekolah anak-anak ingat juga ya. Sekolah minggu kan hanya sekali dalam seminggu. Namanya sekolah Minggu ya kan Bu Iya. Ros? Oleh karena itu anak-anak harus lebih semangat, ya kan? Karena kita mau memuji. Memuji Tuhan. Sudah siap semuanya? Ya, kita mau menyanyi. Nyanyi apa kita, Bu Ros? Ikan koki ekornya panjang. Ikan koki ekornya panjang. Ya. Gerakannya ya anak-anak. Semuanya. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Siapa rajin sekolah Minggu, tentu anak Tuhan. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga itu tempat kita. Sekali lagi semuanya. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Siapa rajin sekolah Minggu, tentu anak Tuhan. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga itu tempat kita. Ros, tadi kok bilangnya surga itu tempat kita? Iyalah Bu Indah, kan kata firman Tuhan kalau orang yang percaya nanti akan bersama dengan Tuhan tinggal di surga. Anak-anak, makanya kalau kita mau ke surga, kita harus mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya kita harus mau terima Dia di dalam hati kita, kan Bu Ros? Iya, betul sekali. Baru Yesus jadi Bapa kita tinggal bersama dengan Dia. Senang tidak ya? Senang. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa. Bu Ros berdoa ya Bu Ros? Iya, kita buka tangannya, tutup matanya anak-anak, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua boleh sekolah minggu bersama-sama. Tuhan memberkati kami. Kami mau memuji Engkau, mendengarkan cerita firman Tuhan, siapkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, hari ini siapa yang senang? Pasti semua Semuanya senang karena kita mau dengar apa Bu Guru? dengar cerita firman Tuhan, tapi hari ini cerita firman Tuhannya berbeda, pakai drama Ibu Indah. Kita drama, anak-anak senang tidak? Tentu kita semua senang. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu kembali. Ya Bu Ros? Iya. Lagu apa ya? Aku ingin dengar cerita. Seperti anak-anak ingin dengar cerita, ya? Yuk kita nyanyi, ku ingin dengar cerita. Kita nyanyikan 2 kali. Ya Bu Ros? Iya. Ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai
Nah, bagaimana adik-adik, kita sudah siap mendengar cerita? Ya, kalau sudah siap, mari kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan tolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat memahaminya, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dengarlah firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat 46. Ya, bagian Alkitab ini mengenai penghakiman yang terakhir. Mari kita dengar baik-baik. Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Nah, adik-adik semuanya, kita akan menyaksikan sebuah drama. Ya. Pada zaman dahulu ada seorang ratu yang bijaksana, Ratu Victoria namanya. Untuk mengetahui keadaan rakyatnya, dia tidak segan-segan untuk menyamar sebagai rakyat jelata dan mengunjungi desa-desa di negerinya. Suatu hari, Ratu Victoria mengunjungi sebuah desa dan dia menyamar sebagai seorang petani. Mari kita saksikan cerita ini. Waduh, sekolahnya jelek sekali. Udah atapnya bocor. Bagaimana anak-anak sekolahnya? Aduh, pasarnya kumuh sekali. Kasihan penjualnya sama pembeli yang datang.
Kasihan sekali rakyat saya. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Ratu berteduh di tepi sebuah rumah. Hujan. Karena hujan tidak kunjung mereda, sedangkan hari sudah mulai sore, Ratu Victoria bermaksud meminjam payung kepada ibu pemilik rumah. Ada tamu. Ibu, saya mau pinjam payung boleh? Ada payung? Payung. Oh iya, sebentar ya. Iya, saya tunggu di ya. luar saja. Tunggu sebentar Iya, ya. iya, Bu. Saya carikan dulu payungnya. Wah, ini bagus, payung sangat bagus sekali. Tapi kalau orang yang minjam itu tidak mengembalikannya, kan sayang. Dikasih nggak ya? Nggak usah aja ya. Terlalu bagus, rugi saya. Simpan aja yang bagus. Ini namanya. Ya sih, sudah jelek. Tapi bisa lah ya sedikitnya. Nggak dikembalikan pun, ya nggak apa-apa lah, udah rusak. Aja lah ya, kasih pinjam. Nggak rugi ya. Mari bu, ini payungnya bu. Ini bu payungnya ini. Ya, apa ada payung? Tapi ibu janji ya dikembalikan ya. Oh iya, pasti saya kembalikan, Ada Bu. ini payung yang saya punya. Iya, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Saya ya. pinjam dulu payungnya, Iya, nanti akan saya silakan, kembalikan. silakan. Terima kasih. Iya. 2 hari kemudian, Ratu Victoria memerintahkan seorang prajurit untuk mengembalikan payung yang telah dipinjamnya. Permisi. Oh, Permisi. ada tamu. Ada tamu. Sebentar. Ya. Ya. Mari masuk. Silakan. Ya Pak. Ada apa ya Pak? Saya adalah utusan dari Ratu Victoria. Ya. Saya kesini untuk mengembalikan payung yang telah dipinjam 2 hari yang lalu. Dan Ratu Victoria mengucapkan terima kasih. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya kembali. Iya Pak. Aduh, malunya saya. Kalau saya tahu tadi yang pinjam payung ini Ratu, pasti saya akan kasih yang terbaik. Saya pasti akan memberikan yang paling bagus ini. Tapi kan saya pikir tadi itu cuma petani. Makanya saya memberikan yang jelek ini. Aduh sedihnya hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah melihat tadi drama dari ibu guru dan kakak guru kita. Bagus enggak? Ya, siapa tahu tadi siapa yang menyamar jadi ibu petani? Ya betul, itu Ratu Victoria. Ya, Ratu Victoria yang sangat dihormati, ya. Dan ketika dia kehujanan di jalan, lalu dia pinjam apa ya? Iya, pinjam payung. Oh, lalu ibu yang punya payung memberikan yang mana? Ada yang bagus, ada yang jelek, yang sudah koyak, yang sudah berlobang. Dikasih yang mana? Iya, dikasih yang berlobang karena ibu itu tidak tahu yang pinjam itu adalah Ratu Victoria, ratu dia, ya. Pikiran hanyalah seorang ibu petani, ya. Tapi setelah dikembalikan, ya, dan ternyata itu dari Ratu Victoria, ibu tadi sangat menyesal, ya, sangat menyesal, dan dia menangis sedih. Nah, adik-adik, dalam cerita ini Pak Pendeta mau katakan kepada adik-adik semuanya, ya, firman Tuhan berpesan kepada kita, apa yang kita buat
kepada orang-orang yang terkecil dari saudara-saudara kita. Apa yang kita buat kepada orang yang sengsara, yang miskin, sesungguhnya kita buat juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh mengasihi sesama kita, yang mau menolong setiap orang yang sengsara. Ya, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh guru-guru kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah. Nah, anak-anak semua, cerita firman Tuhannya menarik kan? Pasti anak-anak dengarkan dan menyaksikannya dengan serius. Ceritanya tentang apa tadi Bu Indah? Tentang seorang ratu yang pinjam payung. Iya kan? Iya. Tapi dikasih yang jelek yang bagus, Bu Ros. Yang jelek tadi Bu Indah. Masa boleh dikasih yang jelek? Harus kasih yang terbaik. Iya kan, Bu Ros? Ya, betul-betul. Kita harus memberikan yang terbaik untuk sesama kita, juga untuk Tuhan, betul. Iya kan? Jadi anak-anak, kalau anak-anak pas datang ke gereja nanti, ya, waktu kasih persembahan itu, contohnya, boleh enggak kasih yang duit yang paling jelek, yang sudah putus, kasih sama Tuhan? Boleh Kak? Tidak boleh Bu Indah, kan tidak yang terbaik. Kita berikan yang terbaik, iya kan? Iya kan Bu Ros? Iya. Jadi kita belajar bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Bu Indah, kita mau nyanyi ya. Nyanyinya tambah hari tambah cinta Yesus. Memang harus seperti itu. Agar kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tambah hari kita harus semakin cinta dengan Tuhan, ya. Yuk. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya. Semuanya buka mulutnya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi semuanya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Anak-anak, tambah hari kita harus semakin mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mau menurut atau mau taat. Ya kan Bu Ros? ya, berarti kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kita mau berdoa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Engkau baik bagi kami, Engkau senantiasa menolong dan memelihara akan hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kepada kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu waktu kami maupun apapun yang kami miliki. Biarlah kami boleh belajar untuk boleh taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Sampai jumpa anak-anak Sampai jumpa, semuanya.